Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini, Bapak akan memberikan contoh soal dan pembahasan terkait limit fungsi trigonometri soal tipe lanjutan. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan membahas soal terkait limit fungsi trigonometri bentuk soal tipe lanjutan. Nah, sesuai dengan yang di handout, sekarang kita akan membahas soal yang nomor 6. Soalnya itu adalah limit x mendekati 0 dari 2 sin pangkat 3x dikurangi 4x per 2x kuadrat ditambah 3 tan 6x. Nah, kalau kita substitusi nilai x sama dengan 0 ke fungsi trigonometri ini akan memperoleh hasil yang tak tentu, yaitu 0 per 0. Maka kita lakukan mengubah bentuk fungsi trigonometri atau menyederhanakan bentuk fungsi trigonometri ini, ya. Jadi sama dengan limit x mendekati 0 2. Nah, sesuai dengan yang telah dipelajari pada soal tipe sebelumnya, sin pangkat 3x itu kan bisa ditulis x pangkat 3, ya kan? Dikurangi 4x per 2x kuadrat ditambah 3 kali 6x, ya, sesuai dengan yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya ini sama dengan limit x mendekati 0 dari 2x pangkat 3 dikurangi 4x per 2x kuadrat ditambah 18x. Nah, dalam hal ini Bapak akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan dalil hospital. Oke. Dalil hospital. Nah, ini itu artinya jika limit x mendekati a fx per gx ini hasilnya adalah 0 per 0, jika kita substitusi nilai a nya atau tak tentu, ya, maka kita bisa menggunakan dalil L'Hospital. Maka dengan menggunakan dalil L'Hospital, maka dengan menggunakan dalil L'Hospital, limit x mendekati a fx per gx ini sama dengan limit x mendekati a f aksen x per g aksen x. Jadi penyebut dan pembilang kita turunkan seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 6 ini Bapak tulis di sini sama dengan, kan soalnya limit x mendekati 0 2x pangkat 3 min 4x per 2x kuadrat ditambah 18x. Nah, dengan menggunakan dalil L'Hospital, kita turunkan pembilang dan penyebutnya. Limit x mendekati 0. Turunan 2x pangkat 3 itu adalah 2 dikali 3 x pangkat 2. Jadinya pangkatnya ini diturunkan. Kemudian pangkat di x ini kita kurangkan 1, jadikan x pangkat 2 jadinya. Dan dikurangi 4 karena
kalau ini kita turunkan, x ini kita turunkan kan 1 ke depan kan dikali 1, dan x itu pangkat 0 jadinya kan. Kalau x pangkat 0 kan 1 ya, seperti itu. Ini juga 2 dikali 2 kali x sama seperti sebelumnya. Ini kan pangkat 1 dikurangi 18 dikali 1 dikali x pangkat 0. Nah ini kan sama dengan limit x mendekati 0 dari kita kalikan 2 dikali 3, 6 6x kuadrat dikurangi 4, karena x pangkat 0 itu sama dengan 1 per 4 kali x. X pangkat 1 kan sama dengan x dikurangi 18, x pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan nilai x. Berarti kan 6 dikali 0 kuadrat dikurangi 4 per 4 dikali 0 dikurangi 18. Ini kan sama dengan 0 dikurangi 4 per 0 dikurangi 18. Mohon maaf, di sini tandanya itu plus ya. Nah, plus. Di sini juga tanda plus. Mohon maaf, tadi terjadi sedikit kesalahan. Nah, berarti ini kan menjadi tanda plus negatif 4 per 18 sama-sama dibagi 2 min 2 per 9. Jadi jawaban itu adalah negatif 2 per 9. Nah, untuk soal nomor 7, soalnya itu adalah tentukan nilai dari limit x mendekati 0 dari akar sin pangkat 35x dikurangi 7x kuadrat per 3x dikurangi tan pangkat 3x. Nah, ketika kita substitusi x sama dengan 0 ke fungsi ini, maka akan memperoleh hasil 0 per 0, dan itu merupakan hasil tak tentu. Dan oleh karena itu, kita lakukan hal seperti ini. Kita bawa, kita taruh di dalam tanda limitnya. Limit x mendekati 0. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita ingat bahwa sin pangkat 35x itu dapat kita tulis 5x pangkat 3 kan? Ya, dikurangi 7x kuadrat per 3x dikurangi 3x pangkat 3. Ya. Kemudian kita jabarkan limit x mendekati 0 dari 125x pangkat 3, yaitu 5 pangkat 3 kan 125, dikurangi 7x kuadrat per 3x dikurangi 3 pangkat 3 27 ya, x pangkat 3. Nah sekarang pada fungsi ini kan pangkat x terkecil itu kan pangkat 1, yaitu x ini, maka penyebut dan pembilang dibagi dengan x, seperti itu. Limit x mendekati 0 125x pangkat 3 per x dikurangi 7x kuadrat per x per 3x per x dikurangi 27x pangkat 3 per x. Maka yang akan menjadi akar 125 limitnya limit x mendekati 0 dari 125x kuadrat dikurangi 7x per 3 dikurangi 27x kuadrat. Itu kan jadinya. Nah, selanjutnya kita substitusi x sama dengan 0 ke fungsi ini. Maka akan diperoleh hasil 125 dikali 0 kuadrat dikurangi 7 dikali 0 per 3 dikurangi 27 kali
0 kuadrat. Maka hasilnya itu adalah akar 0 dikurangi 0 per 3 dikurangi 0 sama dengan akar 0 per 3 sama dengan akar 0 sama dengan 0. Jadi hasil nomor 7 itu adalah 0. Nah, soal nomor 8. Soal nomor 8 yaitu limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos pangkat 3 4x per 3x sin 3x itu berapa hasilnya? Nah, ketika kita substitusi X sama dengan 0 ke fungsi ini, maka akan memperoleh hasil yang tak tentu, yaitu 0 per 0. Nah, oleh karena itu, lakukanlah langkah berikut ini. Nah, yang pertama kita harus memfaktorkan pembilang. Oke, Bapak ambil pembilangnya. Nah, pembilangnya itu kan 1 dikurangi cos pangkat 3 4x. Nah, misal cos 4x ini sama dengan A. Nah, maka 1 dikurangi cos pangkat 3 4x ini sama dengan 1 dikurangi A pangkat 3 kan. Nah, berdasarkan hangout yang sudah Bapak bagikan, di sana ada metode pemfaktoran. 1 dikurangi A pangkat 3 ini akan menjadi 1 dikurangi A dikali 1 tambah A tambah A kuadrat. Ya, seperti itu. Kemudian karena cos 4x ini sama dengan A, maka 1 min A 1 tambah A plus A kuadrat ini sama dengan 1 dikurangi cos 4x dikali 1 tambah cos 4x ditambah cos kuadrat 4x ini. Nah, sehingga soal di atas yaitu limit X mendekati 0 1 dikurangi cos pangkat 3 4x per 3x sin 3x ini akan menjadi limit X mendekati 0 yang karena pembilangnya ini berubah menjadi ini ya, maka akan menjadi 1 dikurangi cos 4x dikali 1 tambah cos 4x tambah cos kuadrat 4x per 3x sin 3x seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan lagi dengan menggunakan rumus sudut rangkap pada trigonometri ya. Kita ingat 1 dikurangi cos x ini sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x. Jadi rumus ini yang akan kita gunakan untuk mengubah cos 4x ini ya. Maaf, ini tidak berisi 1 ya, hanya cos x ya. Cos x itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x. Itu akan kita gunakan untuk mengubah cos 4x. X mendekati 0
1 dikurangi cos 4x itu akan berubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah 4x ya. Kemudian dikali 1 tambah cos 4x tambah cos kuadrat 4x per 3x sin 3x. Selanjutnya ini kita sederhanakan sama dengan limit x mendekati 0. Ini kita sederhanakan akan menjadi 2 sin kuadrat setengah 4x. Itu langsung kita kali 2x ya, setengah kali 4x kan 2x. Oke. Dikali 1 tambah cos 4x tambah cos kuadrat 4x per 3x sin 3x. Sebenarnya kita lakukan pemasangan atau kita pasang-pasangkan. Nah, 2 dengan 3 nya kita keluarkan ya. Dengan 2 per 3 ini keluar, ini juga keluar. Limit x mendekati 0 yang pertama adalah sin 2x per x dikali limit x mendekati 0 sin 2x per sin 3x dikali limit x mendekati 0 dari 1 tambah cos 4x ditambah cos kuadrat 4x. Nah, selanjutnya sama dengan 2 per 3 dikali 2 dikali 2 per 3 yang berdasarkan rumus atau teorema limit sebelumnya dikali, nah ini kita substitusikan 0 ini ke x yang ada pada fungsi ini, jadi kan menjadi 1 tambah cos 0 tambah cos kuadrat 0. Lainnya akan menjadi 2 per 3 dikali 2 dikali 2 per 3 1 tambah 1 tambah 1 kuadrat sama dengan 2 per 3 dikali 2 dikali 2 per 3 dikali 3 ini sama dengan ya 8 per 3. Jadi hasil nomor 8 itu adalah 8 per 3. Nah, sekarang soal nomor 9. Limit x mendekati 0 dari cos pangkat 3 6x dikurangi cos pangkat 3 3x per 4x dikali tan 2x. Nah, ketika kita substitusi x sama dengan 0 ke fungsi ini, maka akan memperoleh hasil yang tak tentu, yaitu 0 per 0. Nah, selanjutnya kita gunakan metode pemfaktoran. Nah, yang pertama, Bapak akan ambil dulu pembilangnya ya. Nah, pembilangnya itu kan cos pangkat 3 6x dikurangi cos pangkat 3 3x, ya kan? Nah, misalkan cos 6x ini sama dengan A, cos 3x sama dengan B, maka cos pangkat 3 6x dikurangi cos pangkat 3 3x ini sama dengan
A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Nah, sampai sini. Nah, sekarang kita akan lakukan metode pemfaktoran. Nah, sesuai dengan yang tulis yang sudah Bapak berikan di handout, itu sudah ada metode pemfaktoran bentuk seperti ini. Nah, A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 ini sama dengan A dikurangi B dikali A pangkat 0 B kuadrat ditambah A pangkat 1 B pangkat 1 ditambah A kuadrat B pangkat 0 ya. Jadi 0, 1, 2 0, 1, 2 seperti itu kan ya. Atau bisa saja tulis seperti ini, atau seperti ini ya. A pangkat 0 pasti ini B pangkat 2 karena ini A pangkat, karena ini pangkat itu titiknya itu kan 3, pasti startnya di sini itu mulai dari pangkat 2 dia. Jadi A pangkat 0 B pangkat 2, kemudian pangkat dari A ini akan terus bertambah sampai dengan A pangkat 2. Kemudian pangkat dari B ini akan turun atau akan berkurang sampai B pangkat 0 seperti itu. Nah, ini bisa kita sederhanakan. A dikurangi B. A pangkat 0 itu kan 1. Jadi B kuadrat tambah AB tambah A kuadrat. Ya, seperti ini. Oke, nah sehingga A dikurangi B, B kuadrat tambah AB tambah A kuadrat ini akan sama dengan, ya karena A itu adalah, kita misalkan tadi cos pangkat cos 6x, maka ini akan menjadi, dan B adalah cos 3x, maka menjadi cos 6x dikurangi cos 3x nya dikali cos kuadrat 3x ditambah cos 6x cos 3x tambah cos kuadrat 6x. Ini jadinya. Jadi ini merupakan pembilang ya. Jadi pembilang pada soal itu akan berubah menjadi ini. Seperti itu. Maka ini akan menjadi limit x mendekati 0 dari cos 6x dikurangi cos 3x dikali cos kuadrat 3x ditambah cos 6x cos 3x tambah cos kuadrat 6x per 4x tan 2x. Nah, kemudian kita rubah cos 6x dikurangi cos 3x dengan rumus trigonometri, yaitu rumusnya itu adalah rumusnya seperti ini. Cos alfa dikurangi cos beta ini sama dengan min 2 sin setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa min beta. Seperti ini. Jadi bentuk ini kita akan ubah menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita tulis limit x mendekati 0. Berarti kan ini menjadi min 2
sin alfanya itu adalah 6x, berarti kan 6x ditambah 3x dikali sin setengah, jadi beta itu adalah 3x, alfanya itu adalah 6x, berarti kan ini menjadi 6x dikurangi 3x ya. Kemudian dikali yang ini, cos pangkat 2 3x tambah cos 6x cos 3x tambah cos kuadrat 6x. Oke. Per 4x dan 2x. Nah, sekarang kita sederhanakan. Limit x mendekati 0. Ini menjadi min 2 sin 9x per 2 ya. 6 tambah 3 kan 9 kali setengah 9x per 2 dikali sin 3x per 2. 6 dikurangi 3 kan 3x per 2 dikali setengah kali cos kuadrat 3x tambah cos 6x cos 3x tambah cos kuadrat 6x. Oke. Per 4x dan 2x. Nah, selanjutnya ini kita bisa coret, bisa 2 kan, maka menjadi. Nah, sekarang kita pasang-pasangkan, kita buat setengah ini ke depan, kan min setengah limit x mendekati 0, kita pasang-pasangkan sin 9x per 2 dengan x, kemudian kita kalikan limit x mendekati 0 dari sin 3x per 2 per tan 2x dikali limit x mendekati 0 dari ini cos kuadrat 3x tambah cos 6x cos 3x tambah cos kuadrat 6x. Oke. Nah, sekarang sesuai dengan teorema limit fungsi trigonometri 2 per 2, ini kan menjadi 9 per 2 kan, ini menjadi 3 per 2, ini menjadi 3 per 2 dikali setengah, tuh awalnya itu seperti ini, 3 per 2 per 2 seperti itu, dikali kita substitusi x sama dengan 0 ke fungsi ini, cos kuadrat 0 tambah cos 0 cos 0 tambah cos kuadrat 0 sama dengan min 1 per 2 dikali 9 per 2. Nah, ini kan menjadi 3 per 2 dikali 1 per 2 ya. Ya, ini menjadi seperti ini, 3 per 2 per 2 itu sama dengan 3 per 2 kali setengah. Dan ini cos 0 kuadrat 1 kuadrat kali 1 tambah cos 0 kali cos 0, jadi 1 kali 1 ya 1, tambah cos 0 kuadrat, jadi kan 1 kuadrat kali 1. Maka ini menjadi min 1 per 2 dikali 9 per 2 dikali 3 per 2 dikali 1 per 2 dikali 3. Oke, kita sederhanakan. Ada yang bisa sederhanakan ya? Kita kalikan saja menjadi negatif 81
per 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi hasilnya itu adalah negatif 81 per 16. Nah, sekarang soal nomor 10. Limit X mendekati 0 dari 2 cos kuadrat 4X dikurangi cos 4X dikurangi 1 per 3X sin 2X. Nah, ini kita juga bisa selesaikan dengan awalnya menggunakan metode pemfaktoran. Nah, sebelumnya ketika kita substitusi X sama dengan 0 ke fungsi ini akan memperoleh hasil yang tak tentu, yaitu 0 per 0. Maka sekarang kita akan selesaikan dengan menggunakan yang awalnya menggunakan metode pemfaktoran. Nah, kita ambil pembilang sama seperti tadi. Nah, pembilangnya itu kan 2 cos kuadrat 4X dikurangi cos 4X dikurangi 1 per 3X sin 2X. Seperti ini kan? Kita di sini mencari pembilang ya. Maaf tadi sedikit kesalahan. Jadi pembilang itu adalah 2 cos kuadrat 4X dikurangi cos 4X dikurangi 1. Nah, misal cos 4X ini sama dengan P, maka 2 cos kuadrat 4X dikurangi cos 4X dikurangi 1 ini sama dengan 2P kuadrat dikurangi P dikurangi 1. Nah, sekarang kita faktorkan. Dua P kuadrat min P min 1 ini kan sama dengan metode pemfaktoran di persamaan kuadrat ya. Dijumlahkan hasilnya itu udah negatif 1 dikalikan hasilnya negatif 2. Min 2 plus 1 ya. 2 tambah 1 kan min 1. Bisa kita sederhanakan. Ini menjadi 2P min 1 2P plus 1 per 2 sama dengan P min 1 kali 2P plus 1. Nah, karena P itu sama dengan cos 4X, maka P dikurangi 1 ya dikali 2P plus 1 ini sama dengan cos 4X dikurangi 1 dikali 2 cos 4X ditambah 1. Jadi ini merupakan pembilang yang baru. Selanjutnya, sehingga soal ini akan menjadi limit X mendekati 0 cos 4X dikurangi 1 dikali 2 cos 4X tambah 1. Ya, pemilangannya seperti ini per 3X sin 2X. Nah, sekarang kita ubah cos 4X ini dengan menggunakan rumus pada trigonometri ya, rumus yang ini. Kita ingat bahwa cos
X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Jadi kita ubah dengan menggunakan rumus ini, cos 4X nih. Maka akan menjadi limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah 4X ya, dikurangi 1 dikali 2 cos 4X tambah 1 per 3X sin 2X. Oke, nah selanjutnya kita sederhanakan ini. 1 kurang 1 kan habis ya, 0 ya. Jadi sisanya limit X negatif 0 2 negatif 2 sin kuadrat setengah, langsung saja ya, setengah dari 4X kan 2X dikali 2 cos 4X tambah 1 per 3X sin 2X. Nah selanjutnya 2 dan 3 nya min 2 sepertiga kita bawa ke depan, kemudian kita pasang-pasangkan min 2 per 3 dikali limit X mendekati 0 dari sin 2X per X dikali limit X mendekati 0 sin 2X per sin 2X dikali limit X mendekati 0 dari 2 cos 4X tambah 1, sehingga sama dengan min 2 per 3 dikali 2 dikali 2 per 2 dikali 2 cos 0 tambah 1, sehingga sama dengan min 2 per 3 coret dikali 2 dikali cos 0 1, 2 tambah 1, sama dengan min 2 per 3 dikali 2 dikali 3 sama dengan min 4 ya jawabannya. Jadi jawabannya min 4. Jadi soal nomor 10 itu hasil akhirnya adalah negatif 4. Demikian pembahasan terkait soal limit fungsi trigonometri soal tipe lanjutan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Akhir kata, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.